Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema limit. Yang pertama, yaitu teorema penjumlahan limit dengan menggunakan definisi limit secara formal, yaitu dengan menggunakan epsilon delta. Nah, definisi limit secara formal sendiri sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni untuk setiap epsilon positif, terdapat delta yang bernilai positif, sedemikian sehingga untuk setiap X, nilai mutlak dari X dikurangi A itu berada di antara 0 sampai delta, maka nilai mutlak dari Fx dikurangi K lebih kecil dari epsilon atau kurang dari epsilon. Nah, karena pada masalah pertama ini kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx, maka di sini kita dapat membawa kedua fungsi ini ke dalam bentuk umum, yakni limit fx di mana x-nya mendekati a sama dengan k, dan limit gx di mana x-nya mendekati a sama dengan l. Maka berdasarkan kesimpulan yang sudah kita pelajari dan sudah kita bahas pada poin sebelumnya, yaitu limit dari fx plus gx di mana x mendekati a sama dengan limit fx di mana x mendekati a ditambah dengan limit gx di mana x mendekati a sama dengan k plus l, di mana masing-masing k plus l ini adalah nilai dari masing-masing limit fungsi tersebut. Nah, berdasarkan bentuk umum dan definisi limit menggunakan epsilon delta yang sudah ada, maka kita dapat membuat suatu pernyataan dan pernyataan tersebut akan kita buktikan. Nah, artinya kita akan membuktikan pernyataan di mana untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang bernilai positif, sedemikian sehingga untuk setiap X, nilai mutlak dari X dikurangi A berada di antara 0 sampai delta, maka nilai mutlak dari fx plus gx dikurangi k plus l kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan. Langkah pertama dari bukti tersebut adalah kita mengambil sebarang epsilon bernilai positif. Nah, karena kita tadi sudah memiliki bentuk umumnya dari kedua fungsi tersebut, yakni limit fx di mana x mendekati a sama dengan k, dan limit gx di mana x mendekati a sama dengan l, maka kita harus menemukan sebuah delta di mana deltanya ini harus bernilai positif. Dan deltanya ini terdapat dua delta, yaitu delta 1 dan delta 2, di mana masing-masing delta 1 dan delta 2 ini juga positif ya, jadi lebih besar dari 0. Sehingga kita dapat mendefinisikan kembali bahwa untuk setiap X di mana nilai mutlak X dikurangi A berada di antara 0 sampai delta 1, maka nilai mutlak dari fx dikurangi k kurang dari epsilon per 2. Hal yang sama juga terjadi untuk bagian yang kedua, definisi kedua, di mana untuk setiap X, nilai mutlak X dikurangi A berada di antara 0 sampai delta kedua atau delta 2, maka nilai mutlak dari gx dikurangi L kurang dari epsilon per 2. Nah, di sini kenapa kita memilih atau menggunakan epsilon per 2? Karena kita akan ketika nanti epsilon per 2 ini, karena kita akan membuktikan bentuk persamaan yang ini, kita akan membuktikan nilai mutlak dari fx plus gx dikurangi k plus l kurang dari epsilon, maka kita harus mengambil nilai yang sama pada delta 1 maupun delta 2 ya, pada delta 1 dan delta 2, di mana untuk setiap delta 1 dan delta 2 itu adalah epsilon per 2. Jadi kalau misalkan epsilon per 2 ini nanti kita jumlahkan, dia akan menghasilkan epsilon ya. Jadi kita harus mengambil
epsilon per 2 begitu. Nah, berikutnya kita dapat memilih delta. Di mana nilai yang kita pilih ini adalah nilai yang paling kecil, yaitu minimum delta 1 antara delta 1 dan delta 2. Jadi delta 1 dan delta 2 ini adalah batas awal dan batas akhirnya. Nah, sehingga kita kembali lagi bahwa kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap X, nilai mutlak dari X dikurangi A berada di antara 0 sampai delta, maka nilai mutlak dari fx plus gx dikurangi k plus l kurang dari epsilon. Nah, maka kita akan memprosesnya sehingga kita peroleh bahwa nilai mutlak dari fx plus gx dikurangi k plus l sama dengan nilai mutlak dari fx plus gx dikurangi k dikurangi l. Nah, di sini kita cukup melihat ruas-ruas yang berada di sebelah kanan saja. Ya, jadi untuk yang di sebelah kiri itu tidak perlu kita perhatikan, kita cukup melihat ruas yang ada di sebelah kanan. Nah, berikutnya dapat kita kelompokkan ya, karena tadi sudah kita definisikan bahwa fx dikurangi k plus gx dikurangi l, maka teman-teman dapat memperhatikan dari proses 2 ke proses 3. Di sini kita menggunakan ketaksamaan segitiga. Nah, kita mengingat kembali ketaksamaan segitiga. Kalau misalkan kita memiliki mutlak A plus B, maka dengan menggunakan ketaksamaan segitiga itu sama saja dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Nah, dari tahap 2 ke tahap 3 ini kita menggunakan ketaksamaan segitiga, di mana A-nya sendiri adalah fx dikurangi k dan B-nya sendiri adalah gx dikurangi L. Sehingga dengan menggunakan sifat ketaksamaan segitiga tersebut, kita memperoleh bahwa mutlak A atau nilai mutlak dari fx dikurangi k ditambah dengan nilai mutlak B atau nilai mutlak dari gx dikurangi L. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan bahwa nilai mutlak fx dikurangi k itu kurang dari atau lebih kecil dari epsilon per 2, sehingga kita dapat mensubstitusi nilai mutlak dari fx dikurangi k dengan epsilon per 2. Berikutnya, untuk nilai mutlak gx dikurangi L, tadi sudah kita definisikan bahwa nilai mutlak gx dikurangi L itu akan kurang dari epsilon per 2 atau lebih kecil dari epsilon per 2. Sehingga nilai mutlak gx dikurangi L dapat kita substitusi dengan epsilon per 2. Ya. Kedua-duanya kita substitusi sehingga diperoleh epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Sehingga kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan, kita peroleh bahwa nilai mutlak dari fx plus gx dikurangi k plus L itu akan lebih kecil dari epsilon atau kurang dari epsilon. Sehingga berdasarkan proses yang sudah kita kerjakan, terbukti bahwa nilai mutlak fx plus gx dikurangi k plus L kurang dari epsilon. Sama dengan pernyataan yang tadi akan kita tunjukkan ya, yang akan kita buktikan bahwa nilai mutlak fx plus gx dikurangi k plus L kurang dari epsilon. Begitu teman-teman, semoga ini bisa membantu.